Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Ruqyah dan psikologi ini bagaikan dua pasangan yang tidak bisa terpisahkan. Bagaikan mobil yang membutuhkan bensin. Mengapa saya berstatement demikian? Karena kebanyakan dari klien-klien kami yang datang untuk diterapi dengan metode ruqyah syar'iyah, mereka diganggu jin maupun sihir karena diawali dengan penyakit-penyakit mental yang mereka alami. Hanya saja ada beberapa orang yang memang mengenali apa permasalahan pada dirinya sendiri. Dan ada juga orang-orang yang tidak mengenali apa yang menjadi masalah di dalam dirinya sendiri. Bahkan sebagian mereka marah-marah kalau dikatakan setan itu masuk karena ada kecacatan ataupun goresan luka yang masih basah dan terbuka lebar di dalam batinnya. Setelah tahun 2019, ketika saya sharing dengan seseorang, akhirnya saya mengerti dan saya memahami. Ada sebuah metode yang ternyata metode ini diajarkan langsung oleh Al-Quran dan ini metode yang paten. Dan Masya Allah ternyata guru saya sendiri adalah teman sharing dan teman hidup saya. Pada episode kali ini kita akan berbincang dengannya untuk berkisah tentang pengalaman-pengalaman kami, mobil khusus pengalaman istri saya ketika berjuang selama 18 tahun untuk melerai gangguan setan yang ada di dalam dirinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kali pertama saya kolaborasi ngobrol berdua karena pada kesempatan kali ini saya kepengen membahas perjalanan kami kenapa sampai mengkombinasikan psikoterapi Al-Quran dengan metode ruqyah syar'iyah. Itu tentu nggak pendek perjalanannya. Kenapa saya katakan antara ruqyah dengan psikoterapi Al-Quran ini berbeda? Karena psikoterapi Al-Quran itu ya landasannya dengan tazkiyatun nafas, ya kan? Merilis emosi negatif, berusaha untuk memaafkan, meregulasi emosi ya, serta menggapai mindfulness. Ya, adapun ruqyah ibaratnya dia untuk menggempur setan-setan maupun jejak-jejak sihir di dalam jiwa maupun raga seseorang. Nah, makanya saya bedakan ruqyah dengan psikoterapi Al-Quran. Karena psikoterapi Al-Quran ini ranahnya nanti ke masalah internal dari orang tersebut. Nah, istri saya bukan hanya sekedar teman hidup, teman ngobrol, teman ngopi, tapi juga perpustakaan langit yang Allah sudah sediakan untuk saya. Makanya saya tulis novel Ruqyah Love Story. Ujung-ujungnya sebenarnya ke istri saya, ya nggak? Sebenarnya udah berapa, kan 18 tahun ya berjuang nggak kan? Belum apa-apa udah. Ada tisu? Kasih. Ini harusnya jangan berjauhan ya duduknya, tapi nggak apa-apa lah, karena ini podcast kita butuh mic juga kan. Ya beginilah. 18 tahun ya, 18 tahun istri saya menjalani ujian yang saya bilang di novel saya ini ujian paling unik dan belum saya dapatkan ketika saya keliling ruqyah di seluruh pulau Jawa, bahkan di beberapa pulau-pulau yang ada di Indonesia. Dari mulai Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ya, dan di Jawa manapun pun saya belum pernah menemukan kasus yang seperti ini. Yang lebih parah mungkin ada, tapi yang unik kayak gini belum pernah saya dapati. Kalau lebih parah mungkin sampai itu kayak Bu Supiati yang keluar masuk paku-paku, itu kan parah. Kenapa saya katakan ini unik? Karena selama berapa tahun ya berarti? Total Sebelum ketemu aku 7 tahun ya. dari 2007 kan waktu kita kelas 1 SMA. Iya. Kita saya seumuran sih soalnya. Jadi waktu saya masuk kantor, istri saya kelas 1 SMA ya berarti ya. Itu sudah mulai diganggu.
karena mungkin agak berat juga ya menyampaikan kenangan-kenangan yang seperti itu, jadi mohon izin ya aku bantu ya ngomongnya ya. Iya. Awalnya gimana coba? Dari itu persami di sekolah kan. Perkemahan Sabtu Minggu ya. Terus, nah pada saat itu persami kan diwajibkan, mau nggak mau harus ikut. Nah akhirnya kita tidur tuh di kelas, tapi sebelum tidur di kelas itu kita memang ada kayak meditasi gitu, bawa lilin, ada lilin di situ, kita duduk tapi dengan berjarak gitu kan. Terus di situ tidur. Nah jam 12 malam Lani itu keluar dari kelas mau ke kamar mandi kan. Nah katanya pas habis dari kamar mandi itu Lani itu ngelihat saya, tapi pada saat masuk kelas Lani itu kaget. Loh, kok ada di kelas, bukannya tadi ada di kamar mandi. Dengan di kamar mandi, tatapannya itu langsung merah. Menyerupai aku itu langsung merah. Nah, pulang kan, pagi itu pulang, sampai rumah. Kebetulan kan sekolah saya di kota. Sampai rumah, Mimi aku tuh lagi sholat zuhur tuh. Sholat zuhur, kita lagi pada sholat zuhur. Kebetulan waktu itu saya lagi tidak sholat kan di halangan. Nah pada saat bapakku yang salam terakhir itu habis sholat itu saya langsung teriak panas kayak gitu. Berarti kamu ini teriak-teriak pas sholat? Iya. Kepanasan gitu. Kamu ngerasa panas nggak? Aku kerasa panas, tapi kan itu kayak mau melayang kayak gitu loh. Nah ibu saya terus ngomong sama Mimi, tolonglah tulisin di pundak kanan dan kiri. Tulisin apa? Tulisin kalimat Allah sama Muhammad. Lafaz Allah sama Muhammad. Kanan kiri. Iya. Kenapa gitu? Ya, kayak ada yang bisikin aja gitu. Tolong tulis kalimat itu. Sama Mimi ibuku tuh nggak boleh itu kayak gitu. Nanti kalau ke kamar mandi gimana? Nggak boleh, itu haram. Dari situ saya langsung teriak-teriak, nggak sadarkan diri loh. Saltok sana kemari kepanasan. Terus Mimi sama bapak bingung kan akhirnya. Pertolongan pertama waktu itu minta ke ustadz kayak gitu. Ustadz yang sekitar situ aja dekat rumah. Masuklah, ada tuh ustadz tuh, masuk tuh. Nah, di ruqyah? Bukan. Kita waktu itu belum tahu ruqyah ya. Ustadznya tuh katanya gini. Masuk kamar kan sama bapak kan. Malam-malam tuh malam-malam habis maghrib. Tapi syaratnya itu ya di kamar kan. Di kamar saya masih ingat banget tuh. Habis tiduran itu tapi saya udah bilang nih, ini mesti nggak bener nih. Mesti dalam hati saya ini Ustadz gadungan kayak gitu kan. Kenapa gitu? Soalnya aneh. Penampilannya iya oke. Terus dia bawa rangsel. Terus dia bawa kayak sesajen gitu. Tapi kan orang namanya pengen sembuh ya. Apa aja kata orang pasti diturutin kan. Tuh saya udah batin. Wah ini ngawur nih. Terus di kamar berapa orang? 3 orang, bapak, Ustadz itu sama saya suruh tiduran. Terus Ustadz itu bilang, Mbak ini beneran ya kamu mau sembuh? Iya mau sembuh lah Ustadz kayak gitu. Saya udah gak enak banget rasanya. Oke kalau misalkan Mbak mau sembuh, Mbak pejamkan mata kayak gitu. Pejamkan mata. Saya pejamkan mata. Terus itu Ustadznya itu doa. Saya gak tahu doanya apa. Habis itu tiba-tiba saya gak sadar. Menerkam itu si Ustadznya. Ustadznya ketakutan tuh. Ngomong kan sama ibu saya. Bu, ini anaknya udah sembuh. Terus saya ngomong, ngawur lah udah sembuh. Belum sembuh. Katanya jinnya itu ditaruh di mana kayak gitu. Digendong maksudnya. Digendong. Katanya jinnya itu digendong. Ini saya kan ada pohon palem ya, ditaruh di situ pohon palem. Terus pas udah keluar dari kamar itu Ustadz ngomong lagi, oh bukan di pohon palem tapi saya masukkan Bu ke mobil kijangnya ibu. Lah ibu saya takut lah awal-awal, kok bisa kayak gini. Terus itu malah berantem sama Ustadznya, berantem. Gelut. Wah itu Ustadznya kalah. Saya nyerah Bu, saya minta maaf, kabur lah itu Ustadz. Gelut fisik apa gelut? Fisik. Kalah. Nggak tanggung jawab. Kok telembo amat kan? Ya, Terus udah kan. Kamu marah berarti waktu itu? Terus udah kan besoknya masih tuh
ada orang bilang lagi, Bu suruh kesini, kesini lagi. Ntar dulu nih. Mungkin nanti teman-teman penasaran ya. Itu gangguannya berarti waktu itu ujuk-ujuk ya, tiba-tiba. Iya, tiba-tiba. Sebelum itu ada nggak sih? Karena ini bahasanya kan masalah psikologi marukyah nih. Kamu udah ada masalah celah, misal kayak luka batin, trauma gitu? Ya mungkin ada ya. Cuman kan waktu itu kan posisinya juga habis persami kayak gitu, nggak ada yang pikiran macem-macem. Masih remaja juga ya? Aja juga nggak ada pikiran apa itu trauma, apa itu ini, kan nggak ngerti kan. Terus kan sebelum kejadian ini tuh memang ibuku ngomong tuh waktu aku umur 6 tahun itu gagang pintu tuh diginiin doang langsung patah. Oh, pokoknya barang-barang sering rusak kalau dipegang. Iya, sering rusak. Tape recorder lepas, langsung rusak aja pokoknya. Intinya waktu awal itu dipanggilkan Ustadz itu yang bawa sesaji sama bapak ya almarhum ya. Ada syarat. Apa syaratnya? Itu suruh apa itu yang ada babi-babinya apa ya? Oh, tulang babi. Itu kan biasanya buat penjagaan gitu kalau versi dukun. Ini ada tulang babi, ibuku nggak mau. Itu haram kayak gitu. Dipendem ya? Bisa dipendem. Iya, tapi itu nggak sempat sampai dilakuin sih. Soalnya langsung ke lain pengobatan lagi. Bentar, waktu awal itu sebelum kamu nggak kan gangguannya yang bikin aku akhirnya tertarik pengen mendalami itu kan karena kalau nggak sadar sampai berbulan-bulan ya. Berbulan-bulan. Nanti kita akan membahas ketika nggak sadar itu kemana tuh. Karena ketika nggak sadar ini kondisinya ya masih bisa beraktivitas tapi sosok lain gitu. Nanti mungkin kapan-kapan bahas kasus ini sama dokter Sagiran kayaknya lebih seru lah. Soalnya waktu itu aku pernah sharing. Bentar dulu. Nah, waktu awal mula diobati sama dukun terus minta ditulis lafaz Allah sama namanya Rasulullah Muhammad SAW itu langsung nggak sadar nggak apa masih bisa ngontrol diri? Nggak sadar. Tapi kok tahu kamu gelut tuh? Kan diceritain sama Mimi. Berarti waktu gelut kamu nggak ngerasain? Sosok apa tuh yang waktu itu gelut? Ya Allahu alam. Nggak, Mimi nggak cerita waktu itu? Cerita. Yang terus Mimi takut kan, semua ketakutan, shock pada saat itu, terus berobat lagi. Berarti itu berapa lama nggak sadarnya dari persami sampai berobat itu berapa lama? Ya nggak lama sih. Seminggu? Cepet lah, kurang dari seminggu lah. So kan aku balik lagi kan, terus diikhtiarin lagi. Pokoknya tuh kurang lebih 50 dukun. Tapi bilangnya Ustadz ya. Paranormal. Dan saya dan bapakku tuh udah mengeluarkan mahar kurang lebih kayaknya 50 jutaan ada. 50 juta? Berarti satu dukunnya sejuta. Ada yang satu dukun minta mahar 5 juta, ada yang gitulah. Paling mahal berapa dulu? Berapa ya? Lupa ya. Ya kamu nggak sadar ya? Nggak tahu. Banyak lah yang dikeluarin. Yang lucu waktu ke Klender, ke Ustadz itu di Jakarta Timur ya, Klender. Ada satu Ustadz yang notabene dia itu punya pondok. Waktu itu bulan puasa saran dari guru waktu itu, sampai saya itu ke Klender itu diantar itu kayak iring-iringan pokoknya karena takut terjadi apa-apa. Nah nyampe sana Ustadznya itu waktu itu mau sholat raweh. Terus nanya kan sama saya, namanya siapa? Cerita Ustadz kayak gitu. Oh mau cerita. Apa mbak yang dikeluhkan, cerita nih. Terus dengan sombongnya itu Ustadz bilang, nih mbak saya punya tombak Nabi Musa katanya gitu. Beneran ini saya nggak. Tombak apa tongkat? Tombak. Oh tombak. Bukan tongkat. Baru tahu Nabi Musa punya tombak. Mungkin punya ya. Tongkat ya, tongkat kali ya, saya salah. Loh, apa urusannya Ustadz kok malah pamer apa namanya itu tongkat segala. Tongkat Nabi gitu. Musa. Terus reaksi di situ nggak? Belum. Aku udah feeling nih nggak enak nih, nggak salah lagi nih. Terus itu yang kata Mimi bulan Ramadan bukan? Iya, itu bulan Ramadan ya. Terus tiba-tiba, Mbak pengen sembuh? Iya pengen sembuh. Dengan ada ketus kan. Iya pengen sembuh. Kenapa Ustadz kayak gitu? Sini Mbak,
Sini kayak gitu. Mau ngapain? Saya disuruh lepas bukan jilbab di apa nih? Di apa nih namanya? Dipok apa ya? Dikerok. Bukan dikerok. Bukan. Di aku mundur. Bukan. Dia tuh kayak suruh menyayat pakai kayak keris kayak gitu loh. Dia punya keris terus nyayat lah di sini. Terus betul disayat. Beneran, tanya sama Mimi kalau nggak percaya. Saya digeledah. Aku di situ reaksi setelah di itu, jinnya reaksi. Muncul lah katanya. Dasar Ustadz gadungan. Gulat di situ. Dia mau ngotong saya nggak, itu nggak kuat. Karena kan lantai 2 waktu itu. Ustadznya sampai malu katanya Mimi tuh. Aku diceritain kan setiap misalkan nggak itu diceritain. Dasar Ustadz gadungan kayak gitu. Kamu lihat kerisnya nggak waktu itu? Segini. Iya, cundrik ya. Itu kan sampai berdarah kan, katanya nanti sembuh kayak gitu. Kalau keris betulan bahaya itu, soalnya ada racunnya. Kalau keris itu kan diwarangi pasti ada racun biasanya. Dan itu wangi, aku masih. Itu sih bisa biasanya buat ritual itu ya. Udah tuh, terus akhirnya pulang kan ke Cirebon dari Jakarta. Itu pun tadinya itu yang guru saya itu mau ke Bogor, mau ke rumah saudaranya. Akhirnya nggak jadi karena nggak tega. Guru yang ngasih tahu di tempat itu ya? Iya, karena kan saya nggak tega deh pulang lagi ke Cirebon, takut kenapa-kenapa waktu itu. Terus sahur tuh di Jamblang kan waktu itu. Wah. Sega Jamblang. Iya, Sega Jamblang. Reaksi lagi Ya Allah. Ya. Terus pokoknya penuh perjuangan. Nggak, kamu reaksi di mobil. Warung makan. Iya, tapi di mobil nggak sempat keluar, kan dijaga kan aku. Di mobil itu dijaga. Terus tuh. Waktu itu udah pernah ke psikiater belum? Belum. Nah. Tapi pernah ke psikiater kan? Nah belum nih. Udah nih. Dan pulang sampai rumah udah aman kan. Terus ada yang bilang lagi, kok ini aja Bu, ke Cirebon ke Ustadz kayak gitu. Oke lah kita kesana lagi. Pengen sembuh kan kita. Kita nggak usah sebut nama lah ya, nggak usah sebut nama. Pokoknya ke Cirebon kayak gitu. Terus aku udah feeling. Itu saya terkenal juga? Enggak sih, cuman dia kaya ya. Mobilnya berjejer. Saya masih ingat ya, mobilnya berjejer ada 3. Rumahnya bagus, dia pakai gamis putih. Ngomong sama ibu saya gini, Bu, anak kan pakai bahasa Cirebon ya. Anaknya ini ada boya putihnya. Gimana ngomongnya gimana? Bahasa Cirebonan Pak? Beneran nih nggak apa-apa ya? Iya. Ini anaknya Ira ada bayi apa? Anak boya putihnya kayak gitu. Terus ibuku nggak terima tuh. Boya putih. Boya putih emang dari mana? Kebetulan kan sekolah saya ada kayak sungainya kayak gitu ya, dekat sungai kayak gitu. Nah, gimana sih kayak gitu? Terus suruh bayar tuh waktu itu. Berapa? Lalu lupa, pokoknya ada lah ya, pakai mahar. Terus tuh, nah, terus jinnya reaksi ngomong sama si Ustadz. Hei Ustadz, Anda itu bukan Ustadz tapi dukun katanya kayak gitu. Kalau memang Anda Ustadz atau misalnya kita perang aja yuk kayak gitu. Nanti malam kita perang kayak gitu. Dia nantang, jinnya nantang sama Ustadznya. Terus? Sama itu diem Ustadznya, diem aja pokoknya. Kamu itu bukan Ustadz tapi dukun, centok melok kan itu ngomong kayak gitu. Ulanglah ke rumah, nyampe rumah malamnya jedor. Suara letusan kayak mercon itu. Suara letusan. Udah tuh. Terus yang kata Mimi kamu gerakin lampu gantung di mana? Oh itu aja di Cirebon lagi. Di rumah yang beda Ustadz. Ini yang banyak amat. Anggap aja. Iya memang kan aku. Iya 50 ya, ini yang diceritain baru 4 ya. Iya. Belum setengahnya ya. Nah waktu itu aku lumpuh nih. Ntar yang ini dulu deh, yang jedor dulu. Nah ya udah tuh. Jedor jam 12 malam tuh. Sama Mimi cuman Mimi istighfar terus kan, terus doa kayak gitu. Dah keesokan paginya ada yang ngasih tahu lagi, Bu Eti ini aja ke Pak Haji ini kayak gitu, ke Cirebon lagi lah kita beda orang. Nah nyampe sana saya ditanyain nama, terus disediakan air di gelas. Nah ditulis itu sama Pak Hajinya itu, namanya ini. Nanti kalau mengapung berarti ini ada jinnya, ada yang ganggu. Tapi kalau tenggelam itu berarti normal. Dilala mengapung kan waktu itu. Terus, wah ini ada yang ganggu nih kayak gitu. Oh berarti saya harus ini ke rumahnya kayak gitu. Berarti gara-gara tulisannya ngapung terus. Bener aku masih ingat. Anamnesisnya enak banget ya. Wawancara, habis itu penegakan diagnosanya pakai itu. Ngapung. Konyol banget ya. Kalau inget terus gimana? Terus dia ke rumah? Iya dia ke rumah. Nah ke rumah seru nih. Dan
nanti saya mau ngambil buhulnya kayak gitu. Kok seolah-olah itu ustadz yang kesurupan. Dia tiba-tiba lari kenceng banget ngambil kayak semacam kain putih dari lemari itu, dari lemari kamarnya bapak. Kayu putih. Kayu Kain ya, putih. kain. Jedor. Aku aneh ya, kok ini aneh amat, kok kayak gini ya, makin aneh. Terus Isinya apa itu? tanah, terus paku, jarum, terus kayak semacam kain. Dikasihlah sama orang tua 5 juta. Terus katanya nanti suruh ke sana lagi minggu depan. Ke tempat itu lagi. Iya, ke situ lagi. Terus tiba-tiba kan kayak di ruangan gitu ya, di dalam kamar. Ibu saya ikut, tapi bapak di luar. Nah, rambut kan disuruh lepas ya. Kan waktu itu lepas jilbab. Iya, karena waktu itu kan kita belum tahu yang apa ya kayak gitu. Kan pengen sembuh lepas. Terus begini nih. Terus tuh rambutnya disiram pakai air keras. Terus? Disiram pakai air keras, tapi nggak apa-apa, nggak kenapa-kenapa kayak gitu. Nah, oke lah, itu anggap aja itu trik-trik lah ya. Iya. Yang benar-benar berasa banget di kamu tuh apa? Berasa gimana? Ya berasa di badan. Kalau yang tadi kan ledakan itu tuh jedor-jedor di atas rumah. Waktu ada lagi beda orang sih. Yang kamu sampai kerasa banget itu, ada nggak? Ada. Badan tuh kayak ngerasa panas banget rasanya. Ini sakit, kepala. Sendi-sendi sakit semua. Semuanya sakit kayak, aduh lemas banget ya. Diapain itu? Waktu itu tuh disuruh dirajah telur ayam kampung itu, dirajah terus suruh dimakan itu, digodok dulu kan. Sebelumnya dirajah terus godok, dimakan tuh. Terus ada yang pendem juga. Terus ada yang nyuruh juga waktu tuh di Bumi Ayu, bawa keris kemana-mana, aku bawa keris segini keris. Berarti waktu kamu SMA bawa keris juga? Ke sekolah juga? Iya. Kerisnya kayak apa? Kecil segini lah. Oh iya, oke. Ya, untuk bisa sampai sharing sejauh ini pun nggak sebentar ya. Enggak. Saya untuk di awal aja tadi nangis ya, karena berat pastinya traumanya itu. Ya trauma karena gangguan-gangguan itu sebenarnya ya. Iya. Dulu waktu saya ketemu pertama kali ya kan, aku tanya ada nggak masalah-masalah yang tersembunyi, nggak bisa cerita, berat banget kan. Introvert. Ya selain itu juga katanya waktu itu aku mau cerita tapi nggak bisa gitu. Bisanya nangis tuh. Bapak tuh kalau ngelihat seumuran saya di jalan sekolah ngomong sama Mimi, gerendes katanya hatinya. Kok ngelihat anak sendiri terkapar di kamar kayak gitu ya. Cuma Mimi bilang nggak apa-apa, insya Allah nggak kenapa-kenapa gitu. Intinya ketika lihat anak seumuran lagi pada bahagia main-main itu. Itu waktu itu Bapak tuh mau ke Jatibarang apa ya, yang mau ke Ustadz itu, aku lagi posisi reaksinya itu waktu itu Mbah itu masih ada. Itu Mbah itu sayang banget sama aku. Mbah itu yang dari Bapak itu jagain aku bener-bener di kamar. Apa namanya? Pecahan botol sirup. Dipecah. Terus? Habis itu dimakan. Terus kamu makan? Makan. Katanya aku diceritain Mimi. Berdarah enggak? Enggak. Ditelan tuh? Enggak ngerti. Yang aku saksikan waktu mendampingi kan itu obat nyamuk. Obat nyamuk tuh. Mereknya terkenal. Karena ini enggak endorse ya. Merek itu terkenal. Kamu minum itu sampai yang enggak habis sih, setengah. Berbusa. Tapi selamat. Waktu hamilnya Hazimah anak kedua. Hamil anak kedua kita, itu minum. Kandungannya aman. Ya Allah yang jaga ya, semua itu Allah yang jaga. Tapi nggak masuk akal gitu loh harusnya. Terus bukan cuman apa namanya pecahan beling ya, kayak terus obat kadaluarsa 1 kresek itu obat kadaluarsa diminum. Terus kan waktu itu Mimi buka rumah makan ya di depan itu ya. Itu tuh apa ambil sayur asem, terus ditambah mangkoknya sambalnya semangkok kayak gitu diminum. Mangkoknya? Iya bener, tanya sama Mimi. Maksudnya sambal semangkok dimakan? Iya dimakan. Orang mencret. Beneran tanya sama Mimi waktu itu. Terus setannya suka pedes ya. Terus tuh
Bapak tuh ngomong kayak gini. Bapak tuh setiap malam pokoknya tuh gak pernah putus tahajud. Jadi sedih. Terus cuman pengen, ya Allah, apa sih ini, kenapa kayak gitu? Aku tuh punya salah apa? Maksudnya ya kalau manusia pasti punya salah. Cuman kan Bapak tuh kalau misalkan ini Karena dosaku, iya, karena tolong dosaku, tunjukkan tolong gitu ya. tunjukkan kayak gitu. Udah pokoknya tuh sampai akhirnya waktu itu ya udahlah, aku udah pada capek kayak gitu kan, sana kemari nihil hasilnya loh. Waktu itu nggak ada tuh arah pemikiran Bapak, Mimi, keluarga lah ya, untuk ngobatin kamu ke psikolog atau ke psikiater? Udah, saya ke psikiater waktu itu. Kelas berapa tuh? SMA, tapi saya nolak tuh. Waktu itu saya nolak, tapi sama Mimi, anak nggak apa-apa, ngomong, biar kamu tuh ngomong, konsul sama psikiater. Nah, ya udah saya turuti kan, karena pengen sembuh ya. Saya ngeliat itu pasien-pasiennya kok cengok semua ya, pandangan mata kosong, terus pada ngomong sendiri. Nih aku tuh nggak sakit nih kayak gitu. Aku nggak gila Aku gitu. nggak gila, enggak no kayak gitu. Kamu tuh nggak apa-apa, bukan berarti orang yang ke psikiater itu dibilang gila, nggak waras atau apa. Yang Nah, penting kamu poinnya nih ya. mau ngobrol kayak gitu. Datanglah saya ke dokter X ya, masuklah kan ke ruangannya. Tanya itu sama dokter, namanya siapa mbak? Kan udah ada dok, kata saya. Judes banget ya. Emang bener, udah ada dok kayak gitu kan. Tapi kamu waktu itu kondisi sadar. Terus ditanya kan, karena aku udah nggak cocok kan, aku tuh nggak sakit ya gitu. Karena waktu itu pikirannya kalau ke psikiater pasti gila. Iya. Padahal kan nggak gitu ya. Nggak gitu konsepnya juga ya. Terus tuh sama dokternya, ada masalah apa mbak? Nggak ada masalah apa-apa tuh, ibu saya nyuruh saya kesini dok. Lah iya kan nyatanya gitu. Udah, terus malah dikasih itu, suruh dites apa grafik kayak gitu. Apaan ini dok kayak gitu. Ini mbak pelan-pelan. Itu udah sabar banget psikiater ya. Psikiaternya laki-laki, dokter. Udah maksudnya senior kayak gitu loh ya. Senior lah di Cirebon. Mbak kenapa mbak? Kalau mbak mau cerita, kalau mbak ada masalah ngomong. Kalau misalnya belum siap untuk ngomong, bisa lain minggu depan atau Sabar banget ya. kayak gitu. Masya Allah. Nggak mau dok kayak gitu. Saya nggak punya masalah kayak gitu. Ngegas lah saya di situ. Terus akhirnya sama dokter, saya suruh keluar, ibu saya masuk. Intinya mau dikasih obat aja kayak gitu kan. Berarti apa diagnosanya waktu itu? Belum jelas. Dokternya aja bingung. Ya bukan bingung karena kamu waktu itu menolak kan. Iya. Makanya dikasih Tapi kan obat. beberapa kali nggak cukup sekali, 2 kali, sampai ke rumah sakitnya juga. Terus dikasih obat itu anggap lumayan tinggi ya dosisnya itu. Saya konsumsi obat itu rasanya tuh pengen tidur aja pokoknya. Nah selama 6 bulan. Ini sampai pipinya tembem. Iya 55 kilo dulu. Aku gara-gara minum obat itu, masih inget aja. Terus tuh ada yang bilang suruh dilepas obatnya karena itu rusak otak. Akhirnya nanti kita jadi halu. Kata siapa tuh? Kata temannya bapak. Ada yang ngomong kayak gitu. Dokter juga malah yang ngomong. Terus akhirnya dilepas itu obat. Terus aku ini masih nggak sadarkan diri. Oh iya, waktu yang kedua ke psikiater itu ke rumah sakit. Nah lucu nih, mau ditanya sama dokternya, saya pingsan, jebret gitu. Akhirnya nggak jadi lagi kan. Pingsannya bunyi jebret tuh. Jebret. Jebret. Intinya kamu pingsan. Pas mau ditanya, dokter spesialis apa? Psikiater itu. Psikiater juga. Terus kata dokter psikiaternya, Bu, ini coba ke dokter syaraf, Bu. Suruh CT scan, rekam otak, MRI, paru-paru. Semua dokter spesialis udahlah ya. Masih ada itu sampai sekarang itunya hasilnya tuh. Terus? Ya kita jalan nih. Kebetulan itu kan bapak kan ada teman yang THT, dokter kan. THT apa? Dokter syaraf. Kan itu yang THT itu kan temannya Bapak Haji juga yang iya tahu kan, di Brebes kan. Terus tuh ke situ ya, ke rumah sakit tapi bukan ke rumahnya, disuruh di rumah sakit Tegal waktu itu. Akhirnya di MRI, CT scan, terus ke jantung waktu itu malah tanggal merah. Tapi bapakku karena pengen sembuh
ayolah pokoknya kayak gitu, gimana caranya kayak gitu. Jadi bisa diperiksa juga. Iya bisa diperiksa. Hasilnya? Yang di ini loh apa? Yang ada. Ya pakai inilah alat-alat. Iya yang di titik-titik kayak gitu kayak orang mau sekarat aja ya dulu. Terus normal. Semua normal? Semua normal. Padahal aku sakit banget kepalanya. Ini sakit, semua sakit. Nggak ganti rumah sakit gitu? Kemana? Udah 2 beda dokter semuanya normal. Iya oke lah. Terus Ya, lah aku nggak bisa nah itu. nah, maksudnya kan zaman sekarang banyak orang skeptis sama hal-hal kayak begini kan. Menganggapnya orang-orang yang diganggu jin itu halu. Ya Allah, saya yang dampingi loh selama sekian tahun 24 jam ngeloni. Jadi saya sampai tahu, sampai hafal. Bahkan ada sensasi yang saya nggak bisa utarakan ketika jin itu mulai mau mengintervensi tubuh. Itu aku sampai apal gitu loh. Sensasi rasa itu, vibes-nya itu beda. Kan kita pernah ini ruangan ini kan dulunya belum pasang AC ya, yang Ramadan itu. Iya, ya. Itu dinginnya subhanallah. Kayak ada angin sejuk kayak AC. Ini kayak saya lagi puasa, jadi ya nggak mungkin saya bohong ya. Dan itu betul-betul aku rasakan pas kamu waktu itu nggak sadar juga hamilnya Hazima. Hamil Hazima tuh banyak keajaiban. Makanya aku kekeh bahwa metafisik, gangguan metafisik itu benar-benar ada, nyata. Walaupun nggak setiap orang yang datang semua fix kena gangguan jin loh. Ini perlu digarisbawahi. Makanya aku mati-matian untuk membela, dalam artian membela pasien-pasien yang memang dia kena gangguan metafisik. Lah kan kasihan disuruh ke dokter ini, ke dokter itu, ke rumah sakit ini, rumah sakit itu. Kalau memang kasusnya itu goib karena pengaruh jin sihir, akhirnya kan dia bingung, stres sendiri. Oh, gangguan jin nggak ada ya, gangguan sihir nggak ada ya. Lalu selama ini aku sakit apa? Suruh keluar negeri, siapa yang mau biayai? Kan gitu kan. Sedangkan kan ruqyah ini juga pengobatan yang disunahkan dalam agama kita, dianjurkan, nggak ada salahnya kan begitu ya. Memang yang keliru ya dukun-dukun yang pernah ngerjain kamu itu memang 50 paranormal itu, uskun-uskun, ustadz dukun. Itu tuh saya sampai dendam loh sama mereka. Ya, makanya ayo kita berjihad di ranah ini. Saya tuh soalnya udah diminumin, udah dimandiin kembang, udah pakai meditasi, udah kayak manggil arwah. Ada yang pernah sampai mau melecehkan enggak? Nggak tahu ya? Nggak tahu kan waktu itu. Nggak sadar. Karena pengen sembuh ya. Sampai saya tuh ya Allah, aku tuh sampai nggak kan sekolah itu waktu itu ada tryout, ada UN gitu itu. Tapi semua tuh Allah tolong gitu loh. Yang ngerjain ujian siapa? Jin. Kamu ngerjain ujian tuh nggak sadar. Memang harus cek ke dokter sakiran. Nah, kan dari yang tadinya kamu nolak nih ke masalah psikologis kan. Enggak nih aku sehat secara mental. Terus apa yang memutuskan dirimu untuk memilih psikologi? Berobat. Oh, jadi kuliah sambil berobat? Iya. Berobat lah. Jadi niatnya berobat. Terus kalau psikologi kan di UMS ada ya kan, UGM, di Unisba ya, di mana? Unpad ya? Unpad atau Unisba? Ada semuanya. Kan deket tuh kalau dari Cirebon. Terus kenapa milih di Purwokerto? Nggak boleh sama Mimi, waktu itu udah pernah ke Unisba, udah tes, dilalang nggak keterima. Karena nggak boleh sih sama Mimi kayak gitu. Ke Jogja katanya jauh, jangan anak cewek kayak gitu. Ya orang tua ya. Sayang banget memang. Mertua saya tuh luar biasa sayangnya. Akhirnya kalau bapak tuh nggak ya misalkan. Nggak ngekang. Aku jadi inget pertama kali ke UMP itu berdua sama bapak waktu itu. Tes psikotes waktu itu. Diantar bapak berdua naik mobil. Bapak yang nyetir tuh. Bapak masih sehat ya? Masih sehat. Terus bapak ngomong gini, kamu kuliah ya yang bener kayak gitu. Ini pilihan kamu kan ngambil ini kayak gitu. Iya aku bilang. Di tes itu bener-bener ditungguin itu waktu itu di rektorat. Waktu itu di rektorat. Aduh jadi nangis. Katanya bapak waktu itu
kan itu apa kalau di UMP kan cuman kayak sebagai prasyarat kayak gitu ya. Udah tuh terus bapak itu pesan, kamu beneran nih mau masuk psikologi kayak gitu. Iya, aku mau berempat kayak gitu. Aku bingung, psikiater nggak ada hasil, dokter juga nggak ada hasil, ya kali aja di psikologi aku menemukan hasil. Nah, alhamdulillah 1 semester, 2 semester terlewati. Pada saat masuk semester 3 nih yang udah datang lagi itu gangguan. Oh, berarti waktu semester 1 semester 2 kamu sehat? Aman? Enggak misalnya enggak gangguan ya? Nggak ada. Aku masih ingat waktu itu ada tugas kuliahnya Pak Pembudi psikologi perkembangan semester 3, lagi suruh bikin kelompok, aku Ika tiba-tiba aku udah bayar SPP, cuti, ambil cuti. Sebabnya? Itu gak sadar. Kamu ngamuk di kuliah, di kampus? Di kosan waktu itu awalnya. Kosannya mana? Ya itu. Oh iya. Yang mau terjun ya? Iya. Gimana ceritanya tuh? Nah waktu itu kan kebetulan sampai sekarang ibu kosnya itu. Kosannya di Dukualu kan? Iya. Oh ibu kosnya itu masya Allah, tabarakallah pokoknya ibu. Baik banget ya? Kan kenal kan? Iya kenal. Nah itu tuh kan ngekosnya di atas ya. Di lantai 2. Lantai 2 tuh. Kebetulan ibu kosnya waktu itu lagi bukan umroh, keluar kota waktu itu. Keluar kota. Terus tiba-tiba aku di kamar katanya. Di kamar ngunci itu apa namanya? Jendela kamar itu belum diteralis kan. Mau lompat dari situ, pedagang-pedagang dari bawah naik semua ke atas. Berarti rame dong. Rame banget. Daerah situ kan rame banget anak-anak. Kan aku terkenal dulu tuh. Mahasiswaan. Dulu kan ini banget kan. Oh ini Jelita ya yang ini. Udah apa namanya? Kebal gitu ya sampai pada masuk pada dobrak pintu karena aku udah mau tinggal terjunnya doang itu. Kamu nggak sadar? Nggak sadar, nggak tahu. Tapi berarti cerita ini kan kamu dapatkan dari banyak orang ya. Iya. Terus udah tinggal lompat, tinggal twing, udah naik. Oh nggak lompat? Pintu mati dong kalau. Ini maksudnya waktu itu berarti jinnya mikir dong. Udah tinggal lompat, cuman kan itu udah diobrak posisi sama orang, udah didobrak posisinya sama pedagang. Terus aku diambil katanya tuh ya, diambil kayak gitu. Terus manggil tuh Ustadz dari UMP katanya. LPPI ya. LPPI UMP. Nah, ada 7-8 orang laki-laki megangin aku katanya naik ke atas. Terbang nggak tahu. Ya nggak tahu ya. Ketika aku podcast di Mas Densu, aku pernah cerita kasus apa yang paling bikin merinding gitu, atau dengan pertanyaan yang semisal lah. Aku bilang kasus seseorang yang nempel di tembok kayak cicak. Itu bukan siapa-siapa, istri saya sendiri. Istri saya sendiri nempel di tembok kayak Spiderman itu. Jadi kalau kamu bilang loncat sampai nggak tahu gimana mekanismenya ya, karena waktu itu aku nggak di situ kan. Ya aku pasti percaya, aku percaya banget. Karena aku nyaksikan langsung, waktu itu cuma berdua, saya sama istri saya. Pas lebaran. Di Losari ya Pak? Musafa masih umur setahun kalau enggak salah waktu itu. Si Lala, kapan? Iya. Lala masuk kapan tuh? 2017 ya? Iya. 17-an lah kalau nggak salah. Yang aku trip Surabaya sama Trans 7, dikabari, ini Aisyah nggak sadar mau loncat. Wah, di sana aku pusingnya luar biasa. Waktu itu masih Trans. Iya, tapi waktu itu peralihan antara Lala sama Apel. Jin dari Aceh tuh yang tiba-tiba ketika ngomongnya bahasa Aceh. Aku nggak paham ini ngomong apa kamu tuh. Tapi bahasa Aceh. Kamu bisa bahasa Aceh nggak? Enggak lah. Itu yang nempel betul. Arab, Inggris dulu tuh. Arab, Inggris, Aceh, Surabaya. Sunda bisa nggak? Sunda bisa. Kamu bisa kalau aslinya bisa bahasa Sunda nggak? Bisa, aku tapi tahu orang ngomong apa, tapi untuk ngomong itu nggak lancar. Yang heran tuh aksen Mesir kamu bisa. Kalau iya oke lah, Inggris aku bisa memahami ya. Aksen Mesir gimana maksudnya? Lahjah Mesir. Kan aku tulis di sini di novel tuh. Ya pernah waktu di Bogor itu sih. Bahasa Mesir sama waktu di terapi waktu awal-awal tuh kan. Terus waktu final battle ngomong. Iya.
Man anta. Nah, itu. Mana tahu aku mas ngomong. muka tuh. Kamu bahasa Hal tatakallam Arabiyah. Ya itu sih bahasa fusha ya, maksudnya gampang dipelajari sama siapapun. Tapi kamu ngomong kayak gitu dengan fasihnya. bener. Ini bener lah, bener. Itu aku nggak terlalu heran lah kalau misal dia pakai bahasa fusha, bahasa resmi Arab, itu aku nggak terlalu heran. Yang heran tuh bahasa Mesir lah. Kamu nggak bisa bahasa Arab, tiba-tiba bisa bahasa Mesir, itu susah bahasa Mesir itu. Kecuali orang-orang yang udah pernah ke sana, stay berapa bulan, berapa tahun di sana, baru bisa ngomong selancar itu. Iya. Waktu terapi di sini kan bahasa Mandarin, Iya. bahasa. Tapi kan aku nggak tahu ini bener apa nggak omongannya. Jadi nggak aku anggap. Waktu bahasa Mesir itu aku baru percaya bahwa memang ini bukan sekedar dispersonality disorder, DID, dissociative identity itu kan. Bukan hanya itu, tapi berarti memang ada sosok lain yang masuk. Iya. Terus Kan pernah juga kan 9 hari 9 malam nggak makan, nggak tidur, nggak minum, udah kayak mayat hidup aja. Tapi ya aman. nggak makan, nggak minum, nggak tidur. 9 hari 9 malam. Itu setelah ke psikiater nggak? Soalnya kan bisa jadi efek obat. Sebelum. Sebelumnya. Kalau habis dari psikiater kan bisa jadi Bisa dari efek, iya. bisa dari efek itu kan. 9 hari 9 malam nggak makan, nggak tidur, nggak ngapa-ngapain, udah kayak mayat hidup lah. Kaku. Nggak tidur. Tanya Mimi, Kamu sadar nggak apa dalam kondisi yang lagi hilang? lagi hilang katanya. Nah, pertinyi ini. Belum lah. Ini nanti. Aku mau tahu nih, pas kamu di psikologi. Orang-orang kan pasti lihat tuh kamu dalam kondisi yang seperti itu ya. Barangkali ada di antara pemirsa yang juga diuji mirip seperti istri saya dulu. Apa reaksi orang-orang sekitarmu waktu itu? Dosen, teman-teman. Ya aneh ya kali ya. Kalau aku kan dulu kan minder ya anaknya. Aku nggak, aku minder anaknya bener udah minder, introvert parah. Apa coba? Ada yang ngatain kamu sampai Itu udah biasa ya. apa perkataan yang paling nyelekit banget waktu itu? Mana bisa kamu lulus S1? Nyatanya 2017 saya berjuang mati-matian saya lulus. Terus? Walaupun itu atas pertolongan Allah ya. Saya cuman berdoa gini, ya Allah tolong aku tuh nggak mau kayak gini. Udah aku nggak mau kayak gini, ketika aku sadar aku disalah-salahin, kamu ngelamun, kamu ada masalah Iya. apa, kamu ini, tahu nggak? Ketika ada orang yang ngomong, makanya jadi orang itu yang harus sabar, nggak boleh ngomong, pengen tak tonjok rasanya. Beneran aku ngomong. Waktu itu rasanya pengen nonjok ya. Karena dia nggak tahu ya, nggak bisa memahami. Seenggaknya kalau nggak bisa bantu, Nggak usah ngomong, gitu loh. Karena itu lidah bibir kan itu tulang. Lemes banget kan. iya harus dikunci deh. Karena kadang-kadang omongan orang tuh justru malah menambah masalah ya kan. Iya benar. Dia kan nggak tahu seberapa Berjuang. keras sabarnya, seberapa keras usahanya ya kan. Makanya aku paling menghindari untuk ngomong itu. Malah dibilang gini, ada yang bilang, aku masih ingat kata-katanya gini, aku diusir dari kosan, suruh berobat ke psikiater, terus ibu saya langsung cabut dari kosan itu, pindah kosan. Terus tapi aku selalu ngadunya sama Allah kayak gini, aku ada satu ayat yang sampai sekarang, sampai detik ini aku pegang. Apa tuh? Nggak usah bergantung sama orang. Apa ayatnya? Sama Allah. Yang itu yang wakafa billahi wakila. Wakafa billahi syahida. Ya. Itu ayat diulang-ulang dalam surat An-Nisa. Surat Ahzab ayat ketiga itu juga. Aku mengamalkan itu. Aku nggak peduli gitu. Wakafa billahi wakila. Karena waktu itu kan sempat depresi parah ya. Maksudnya sampai ya gitulah, nggak sadar kan kalau sampai self harm ya. Iya, self-harm. Ngiris-ngiris dong. Iya, tapi Mimi kan nggak tahu. Sampai sekarang juga Mimi nggak tahu. Aku pernah melakukan itu. Kamu ngiris mananya waktu itu? Sini, pakai beling kaca. Sampai darah ngek. Tapi nikmat banget rasanya. Terus tuh, tapi di situ aku langsung dapat bisikan, stop cerita, stop. Itu tuh kayak disingkirin itu loh, disingkirin. Terus
di sini tuh kayak ada yang ngelus, kayak ada yang giniin aku, istighfar ya sayang, istighfar. Itu Siapa tuh? suara ya tuh nggak tahu. Yang sosok pakai cadar itu. Iya, aku ngelihatnya kayak itu tuh, aku ada astagfirullah, astagfirullah. Kalau kamu bunuh diri itu bukan malah kamu selesai gitu. Udah tuh Masya Allah. aku sampai ya Allah, aku cuman dalam hati tuh waktu itu bilang, karena aku nggak bisa cerita, nggak bisa ngomong, cuman bisanya nangis, cuman diem cengok kayak gitu. Nggak ada yang bisa memahami kamu Nggak juga ya. bisa. Sampai Mimi tuh, kamu tuh kenapa sih? Aku pun nggak tahu aku kenapa kayak gitu. Tolonglah, tolong, aku udah pengen, udahlah, udah cukup kayak gitu. Sampai aku pernah bilang, oh kayak gini, Mi, aku mau nggak ada aja lah kayak gitu, capek. Aku sampai ada di tahap itu sama Mimi, nggak boleh putus asa kayak gitu. Kamu tuh kuat kayak gitu. Sebentar sayang, aku penasaran ini. Kamu kan berarti sampai di depresi tingkat mayor karena udah ngelakuin self harm ya. Ini kan berarti depresi ini muncul pasca kena gangguan, bukan sebelum berarti. Karena bingung kan, aku sih kenapa gitu, ya Allah. Tapi nggak menemukan jawaban. Makanya ini aku bilang, saya selalu menyampaikan berulang-ulang bahwa yang namanya gangguan jin dengan masalah mental seseorang itu layaknya kecemasan dengan GERD. Iya. Itu bisa saling mengawali satu sama lain dan bisa saling mengakibatkan. Mana dulu, misalnya gangguan asam lambung yang duluan ada bisa menyebabkan cemas, kecemasan yang ada bisa menyebabkan asam lambung. Maka gangguan setan itu prinsipnya pada hakikatnya seperti itu. Kan berarti kamu diganggu, diusili dulu nih ya. Yang aku heran itu ini yang tentang Kage Bunshin itu. Apaan? Sosok yang nyerupai kamu itu. Soalnya ada beberapa orang-orang yang mirip kasusnya ya, tapi ya walaupun nggak sadar berbulan-bulan, tapi ketika dia diawali dengan sosok yang menyerupai dirinya, dia itu kayak layaknya kayak jadi ini loh, kayak yang digadang-gadang sama mereka itu buat rebutan. Kamu pernah di fase kayak gitu, kayak dibuat rebutan? Iya, mau kayak buat persembahan. Nah sekarang masuk nih, kayaknya nggak perlu lah cerita ketemu aku ya, itu nanti aja. Apa yang dirasa ketika dalam kondisi nggak sadar berbulan-bulan itu? Bulanan kan? 6 bulan, 6 bulan, 8 bulan, yang paling lama kan mau 2 Hampir 2 tahun, tahun. ya. Mau 2 tahun Tapi saya kondisinya. ngiranya itu hanya seminggu atau sebulan. Kayak Ashabul Kahfi ya. Ashabul Kahfi kan dikiranya dia tidur 350 300 sekian tahun, ternyata menurut mereka kayaknya cuma setengah hari. Nah ini kamu juga ngerasain kayak gitu ya? Iya. Ngerasanya kayak cuma Sebentar, berapa? sebulan lah, Sebulan ya nggak sebentar dong. semingguan lah. Itu yang kasus mana nih? Kan banyak kasus nih. Oh maksudnya ini kalau pas lagi nggak sadar aku kemana? Nah yang umumnya dulu deh, sebelum final battle. Final battle. Sebelum final battle ngelawan bosnya nih. Waktu kasus-kasus sebelum itu, sebelum nikah sama aku, itu rasanya berapa lama dan kamu ngapain di alam itu? Aku nggak tahu ya rasanya seberapa lama, cuman aku ngerasanya itu kayak sebentar, tapi itu kayak jalan jauh banget tanpa ada ujungnya. Kamu masuk kemana? Masuk ke kayak jalan lurus, terus kanan kiri itu kayak banyak pohon. Nah, terus jalan lagi, kok nggak ketemu tuh kayak sepi kayak gitu. Nah, terus kayak ada sosok tuh pada berdatangan. Terus nanti tiba-tiba itu nggak tahu gimana ceritanya, pindah tempat di bawah laut. Oh, slide-nya kayak pindah? Slide-nya kayak pindah di bawah laut. Aku dibelebok-belepokin. Aku cuma minta sama Allah. Mungkin pas aku dibelebok-belepokin, aku pas lagi sesak nafas ya. Pas lagi. Aku diceritain nama Bu Roro sama Ibu Kosmu tuh. Sampai dibawa ke rumah sakit geriatri. Iya. Ternyata nggak kenapa-napa kan? Nggak kenapa-kenapa. Saturasinya bagus, tapi sesak nafas. Sesak nafas. Berarti itu lagi dibelepokin. Belebok tuh ditenggelamin ya? Di bawah laut gitu. Oh, aku sesak banget ya. Aku cuman ini dalam hati, ya Allah, kalau aku meninggal berarti aku syahid nih. Tapi kalau aku belum waktunya meninggal, tolong selamatkan aku ya Allah, kayak gitu. Kamu lihat sosok yang belebekin nggak? Yang nenggelamin? Kayak yang apa? Kayak yang genderuwo itu? Bukan.
apa ya, ininya botak, matanya merah, Baju kayak kuning. kayak apa ya, ada ininya nih kayak gini, apa sih ya bentuk ininya tuh. Oh, belalai, ada Iya, belalainya. tuh kayak gitu, kayak udah tuh dibelokin berapa kali tuh, pindah lagi tuh ke gua. Oh, gua. Nah, di dalam gua itu tuh kayak ada penjara. Aku bilang kayak, apa ini sukma orang-orang ya, kayak gitu. Sukma. Nah, ini masalah sukma itu memang misterius ya di dalam Banyak. dalil-dalil juga. Ya, hanya dalam referensi-referensi itu hanya dikatakan ruhul yaqsoh. Seperti yang Allah firmankan di Quran surat Zumar ayat 42. Ruhul yaqsoh ini ya ruh kesadaran. Kalau kita sadar ini kita bisa ngomong, ini berarti yaqsohnya jalan ini. Ada ruhul hayah, kita jadi bisa hidup, bisa nafas, bisa yang lainnya. Itu ruhul hayah. Apakah itu yang melanglang buana yang disebut oleh orang Nusantara disebutnya dengan sukma atau apa? Wallahu a'lam ya. Tapi intinya memang itu ada gitu loh. Ada. Dan hanya orang-orang yang pernah merasakannya aja yang Kalau saya tahu itu cerita kan. sama orang yang nggak punya ini, saya gila, halu kayak. Aku aja baru paham ya setelah mendampingi kamu. Saya kan terbuka setelah 4 tahun nikah kan. Mm-mm. Nah, dan saking tertutup banget ya Allah. Sebentar, penjara menarik nih. Nah, penjara. Ya, jadi di dalam gua itu kayak ada penjara kayak yang di polisi-polisi gitu loh. Mm-mm. Penjara tuh. Tapi itu gede bentuknya itu. Ruangan berbatu kan? Ruangan berbatu terus Lembab. panjang, terus di situ tuh orangnya pada gini-gini. Tolong saya. Cewek Ada rata-rata. sungai kecil. Tolong saya kayak gitu. Terus tuh pada ngomong gini, aku kan di luar ya. Loh, itu gimana ceritanya bisa masuk situ? Terus ada tuh yang bilang, tolong saya Mbak, tolong selamatkan saya Mbak, tolong. Gimana Mbak saya menyelamatkannya? Loh, kamu nggak masuk ke situ? Enggak, aku cuma di lurus itu. Di sungai? Iya, jadi tuh. Sungai kecil itu kan? Iya. Lembab banget dan gelap itu. Iya, di situ kan aku ngerasa gelap banget. Satu penjara itu ada banyak, 40 orang lebih kayaknya tuh. 50 juga 50 lebih. Terus aku Dan rata-rata pakai baju putih kan? putih semua, bukan rata-rata lagi. Terus itu pada kenapa ya? Aku sih masuk di mana ini, terus akhirnya, tapi itu cepet banget tuh. Aku langsung dipindah tempatkan lagi. Aku nggak masuk ke situ. Kamu nggak tahu itu kenapa orang-orang pada di situ? Ntar dulu, ada. Oh, ada ya. Sorry. Ada. Terus Semangat. keluar dari kayak penjara itu hilang lagi kan. Kayak di apa namanya? Kayak aku tiba-tiba digotong. Aku naik di atas. Dijunjung gini. Iya, dijunjung gini. Pakai putih-putih. Tapi rata-rata orang-orang yang di sana itu memang segini. Rambutnya pada segini-gini. Nah, Ada tukang cukur lah. menak teh ya. Terus tuh udah tuh oh iya, katanya gini, aku mau dibawa kemana. Itu tuh aku naik di atas kayak gini. Yang nganu kamu siapa? 4 Yang orang, nggak tahu, nggak kenal. pakai ini? Iya, tudung. Pakai hoodie. Pakai tudung hitam itu kan. Terus aku ini tuh kayak diikat itu loh. Iya. Gitu kan. Terus aku cuman bilang, apaan nih ya Allah, kayak gitu. Terus kayak ada suara api-api kayak gitu. Kayak gitu ya. Terus iya, gitu. gitulah. Nah, terus ada tuh kayak ada bosnya kali ya itu. Tinggi, Ijo, hijau. gelambir. Terus ininya tuh hidungnya tuh nyampe sini nih. Hidungnya tuh nyampe sini, nyampe bawah perutnya. Terus Ya Allah. Terus aku Kayak iblis. aku tuh gini, apaan nih, matanya kan merah ya, ininya telinganya gede kayak gajah gitu telinganya. Ada punuknya nggak? Iya, terus Ada tanduknya? nggak ada tanduknya. Terus si siapa namanya, si yang gotong aku tuh kayak naro di bawah, tandunya itu ditaruh di bawah. Terus aku tuh kayak mau dikasihin itu. Apa? Kayak mau dikasihin ke yang tadi aku ceritain itu. Aku baru tahu kalau kamu lihat yang ini yang berbelalai itu. Aku belum cerita semua. Terus dia tuh kayak apa namanya, megang aku loh, giniin aku di kepala. Terus kan kayak ada darahnya gitu ya, getih kayak gitu. Getih, aku bilang, apa sih? Katanya getihku wangi kayak gitu. Wangi katanya. Getih, tulang iga. Ya, aku tapi baru yang ngomong getih itu, belum ke tulang iga ada lagi.
getihmu, pakai bahasa Jawa, getihmu, Oh, jin Jawa berarti. iya nggak tahu pokoknya suaranya itu getihmu wangi kayak gitu. Aku cuman astagfirullah kayak gitu. Apaan nih? Terus Kamu nggak pernah baca ciri-ciri iblis kan? enggak, Kayak ngapa? boro-boro aku nggak ada kayak gitu. Terus itu tuh apa? Dari sininya aku tuh kayak di itu. Giniin. Iya, Giniin. kayak orang India gitu loh. Iya. Kayak gitu. Keluar tuh sama dia dijilat gini, kayak gitu. Terus aku bilang, buat apa sih kayak gitu? Dia cuman gini. Gitu. Nggak, kamu tempeleng aja tuh setan. Nggak bisa. Kalau bisa sih pasti aku jejak sih kali ya. Terus aku cuman berdoa sama Allah, ya Allah, aku nggak tahu ini alam apa. Tolong ya Allah, selamatkan aku kayak gitu. Kamu ada di atas lautan waktu itu? Enggak, posisi itu kan lagi di tanah itu kayak di gurun. Oh, di gurun. Itu beda layer lagi, di gurun. Layar berapa itu? Oh, itu yang ya, yang spektrumnya kayak waktu maghrib ya? Iya. Remang ya? Kalau kita jalan naik motor ke sawah kan mau maghrib kan, kayak gitu. Oren gitu ya. Terus suara api lagi, terus kayak ada suara gendang, dung 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 dung. Terus kentongan. Bukan itu loh yang suara. Iya, apa sih itu yang dung dung iya, dung kayak itu. gitu. Terus ada bilang gini, ada yang kayak mak lampir gitu, yang bawa tongkat gede. Iya si nenek itu yang enggak, itu tapi cowok ngomong kayak gini. Tek, kan ada ini. Oh, tak kira yang cewek. Kayak gini dulu nih. Sampai 3 kali. 1, 2, 3. Udah tuh habis 3 kali dia nginjek tanah. Pakai kaki 7 kali. 1, 2 sampai 7 kali. Apa maksudnya? Aku nggak ngerti ya. Ini buat persembahanku, kayak gitu. Sampai suaranya gede banget ya kayak gitu. Aku waktu itu posisi aku tuh nggak ngerasa takut, nggak ngerasa yang misalnya aku harus gimana. Aku itu yang kayak lampir yang matanya merah itu, iya, keriput. Iya. Pucat. Terus jenggotnya panjangan. Dan menjijikan. Terus aku bilang, aku cuman ada keyakinan ini tuh kamu nanti yang bakalin, ibaratnya lewat kamu nih sukma orang yang terbelenggu tuh bakal lepas. Amin. Tapi jihadnya itu udah maksudnya total gitu. Ayo kita jihad. Terus kayak gini, apa sih? Aku harus nolong kayak gimana kayak gitu. Terus katanya aku tuh ibaratnya kayak perantara. Ya udah kamu terima aja dulu ini kayak gitu. Ntar lo, aku penasaran yang di penjara tuh kenapa di penjara? Ada perjanjian kah? Tumbal kah? Atau apa? Rata-rata ada perjanjian, ada tumbal, ada orang stres. Berarti masuk dong. Masuk ke alam sana. Nyampur jadi satu. Itu tuh jadi luas banget pokoknya. Perjanjian apa yang kamu tahu? Perjanjian sama setan ya. Ini nggak sayang, kamu pernah ketemu sama orang yang nggak pernah kamu kenal nggak di situ? Pernah. Oh itu waktu lagi jalan, terus aku tuh disuruh baca sholawat. Ibrahim ya. Sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kamu baca itu pokoknya terus, nggak boleh putus. Dan kamu nggak boleh nengok ke sini, nggak boleh nengok ke belakang. Tapi karena saya suka ini ya, nantang gitu kan, nengoklah saya ke belakang. Iya, nengok saya ke belakang. Apa yang kamu lihat apa? Kayak gini kan, itu orang apa ya itu ya, pada banyak yang bergelambir kayak gini. Terus ininya tuh kayak cuman kepala doang. Astagfirullah. Yang bergelambir apa? Ininya kayak mukanya gelambir. Iya. Terus cuman kepala doang kayak gitu. Astagfirullah aku bilang kayak gitu. Terus merah-merah. Terus apa? Kamu tuh ya nggak boleh ke belakang malah aku. Loh, kan penasaran aku bilang kayak gitu. Ngapa? Aku bilang. Udah tuh jalan lagi tuh lurus. Kayak suara bapak tuh muncul. Almarhum. Aku kan hafal ya suaranya bapak. Saking kangennya juga ya mungkin ya. Saking waktu itu kan waktu bapak meninggal aku nggak menangis. Kali ya. Itulah. Aku tuh banyak cuman sampai ada di titik ya udahlah, mungkin udah takdir kayak gitu. Dulu tuh aku nggak bisa nerima, kok Allah kayak gini banget ya sama aku. Aku sempat bilang, Allah tuh jahat banget sama aku. Aku nggak mendapatkan masa muda, aku nggak bisa main, aku kayak gini. Tapi pengalaman aku mungkin yang lain nggak bisa
dapetin secara nggak langsung. dapat pengalaman Iya. seperti ini ya. Terus perjalanan spiritual yang menurutku luar biasa ya, sampai ngomong kayak gini, Bapak, Nok, kamu harus jalan terus sambil baca subhanallah wa bihamdih kayak gitu, terus sampai ini suruh benar-benar meregulasi emosi kali ya, sampai ikhlas kayak gitu. Iya Pak, aku bilang kayak gitu. Hilang tuh Bapak tuh, Kamu lihat sosok Bapak apa cuma dengar? dengar suara doang. Udah Terus hilang. kamu ketemu sosok apa di situ yang Sosok-sosok yang yang udah- kejebak di situ? Oh. Pasien yang aku kemarin cerita itu. ya. Jadi kemarin sempat cerita juga sih sama istri saya. Jadi Cerita waktu ke saya kali. ya cerita ke aku ya kan. Jadi di alam situ waktu istri lagi nggak sadar itu ketemu sama salah satu pasien yang ternyata juga jadi narasumber kami di MFO. Padahal aku nggak tahu. Padahal sama sekali nggak kenal sebelumnya. Sebelumnya nggak kenal, setelahnya juga nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu. Belum pernah ketemu ya. Tahu orangnya cocok. Ya makanya nanti aku pengen ngajak kamu ke sana. Barangkali nanti kalau mbaknya nonton nyambung nggak gitu. Itu seorang wanita dari Patang, Jawa Tengah yang pernah terkena lupus. Ada episodenya. Yang kena lupus, yang dia itu juga kayaknya nggak sadar, sering nggak sadar ya, ya kan? Sekarang lagi hamil, Allahu Akbar. Itu kisahnya juga sama kayak saya itu, suaminya maksudnya, suaminya sama kayak saya. Bahkan saya ketika ketemu sama beliau itu saya bersyukur, alhamdulillah. Maksudnya istri saya walaupun nggak sadar masih bisa aktivitas dengan sosok lain yang mengganti. Nanti saya ceritain. Nah mungkin di episode berikutnya deh, karena ini udah berapa sejam ya. Udah sejam kita ngobrol, nanti di episode berikutnya insya Allah kita lanjut. Intinya kamu ketemu Mbak ini ya. Oke, ini kisah insya Allah kita cut dulu. Kita sambung di next episode.